Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Puspitasari dari program studi akuntansi. Dalam video ini, saya akan berperan sebagai auditor dari kantor akuntansi publik CPS yang ditugaskan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Prasmulya Jaya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Video ini saya susun sebagai dari pemenuhan tugas UAS mata kuliah Electronic Data Processing Audit. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tahapan perencanaan audit, mulai dari pemahaman entitas, analisis awal, penilaian risiko, evaluasi pengendalian internal, hingga komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Melalui simulasi ini, saya mencoba menerapkan prinsip dan standar audit yang relevan sebagai dipelajari selama perkuliahan, serta menyusun dokumentasi sesuai dengan format aplikasi yang digunakan yaitu Atlas. Baik, akan saya mulai. Kami dari Kantor Akuntan Publik CPS telah ditunjuk untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Prasmulya Jaya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. PT Prasmulya Jaya merupakan perusahaan swasta non-go publik yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa dengan domisili Tangerang Selatan. Audit ini merupakan perikatan tahun pertama, sehingga pemahaman awal terhadap entitas klien menjadi aspek penting dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Tim audit terdiri atas partner, manajer, dan supervisor juga anggota tim, yang telah ditugaskan secara profesional dan independen. Sebelum memasuki tahapan penilaian risiko, kami telah mengikuti tahapan awal audit sebagai tercantum dalam siklus audit Atlas, yang mencangkup analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Evaluasi awal ini dilakukan untuk memastikan kelayakan klien dengan mengidentifikasikan potensi risiko hubungan profesional jangka panjang. Lalu, yang kedua adanya alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Estimasi waktu dan sumber daya disusun berdasarkan kompleksitas klien dan ruang lingkup audit. Lalu yang ketiga adanya dokumentasi administratif audit, yaitu terkait surat perikatan yang telah disepakati bersama klien. Lalu pernyataan independensi telah diisi oleh seluruh tim audit. Dan yang terakhir surat tugas yang telah diterbitkan secara internal oleh partner untuk menetapkan tanggung jawab tim. Dan yang terakhir komunikasi tim perikatan, di mana pertemuan awal dilakukan dengan menyamakan pemahaman terhadap entitas, menyusun strategi audit, dan mengidentifikasi area risiko utama. Setelah seluruh tahapan ini dilaksanakan, audit dilanjutkan dengan fase A2, yaitu risk assessment, yaitu pengisian dan evaluasi form A110 hingga A270 yang telah saya isi. Sebagai bagian dari penilaian risiko awal, kami telah mengisi dan mengevaluasi form A110 hingga A270 untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang entitas serta menilai risiko audit secara menyeluruh. Hasil evaluasi yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Analisis risiko ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengendalian mutu sesuai dengan standar pengendalian mutu nomor 1, SA 210, SA 220, dan SA 300.
Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi apakah perikatan dapat diterima dan atau dilanjutkan dengan mempertimbangkan integritas klien, kondisi bisnis, dan kapasitas dari kantor akuntan publik sendiri. Berdasarkan penilaian terhadap tujuan kriteria utama diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, jenis usaha klien dan status kepemilikan menunjukkan tingkat risiko low. Karena klien merupakan entitas swasta non-go public yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Yang kedua, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien dikategorikan high, disebabkan oleh kompleksitas standar yang diterapkan serta perlunya pertimbangan profesional yang lebih tinggi dalam penyusunan. Lalu yang ketiga, adanya ISO pelaporan keuangan terdahulu. Di sini dinilai low karena entitas telah berdiri cukup lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia serta telah diaudit oleh auditor independen lainnya. Lalu yang keempat, integritas manajemen dinilai low karena berdasarkan interaksi awal dan rekaman jejak manajemen yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan regulasi. Lalu yang kelima, kompetensi dan ketersediaan waktu, juga independensi personel KP, menunjukkan risiko adanya hike karena keterbatasan sumber daya dan tingginya beban kerja yang harus dikelola dengan efisien. Lalu yang terakhir, komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, di sini juga dinilai high karena terdapat beberapa temuan dari auditor sebelumnya yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Secara keseluruhan, tingkat risiko penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien ini dikategorikan high. Namun setelah mempertimbangkan bahwa manajemen menunjukkan integritas yang memadai, laporan keuangan sebelumnya yang sudah diaudit dan KP memiliki kompetensi untuk menangani kompleksitas audit ini, maka diputuskan bahwa hubungan audit dapat dilanjutkan. Sebagaimana dari pertimbangan ini, kami juga telah melakukan analisis awal atas laporan keuangan klien untuk tahun 2017 dan 2018, termasuk perhitungan EBITDA dan EBIT. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa entitas memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil, mampu menghasilkan laba operasional secara konsisten. Hal ini memperkuat keyakinan kami atas kelayakan klien dan mendukung keputusan untuk melanjutkan hubungan audit. Selanjutnya, kita akan melakukan indeks KKP di terhadap A120, yaitu alokasi jam jasa dan pemantauan. Audit atas klien telah direncanakan dengan mempertimbangkan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang tergolong high, sebagaimana ditentukan pada A110. Oleh karena itu, perencanaan alokasi jam dan jasa dilakukan berdasarkan jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati dengan total waktu yang efektif, yaitu sebanyak 54 hari kerja atau 378 jam kerja. Alokasi ini mencakup tahapan pra-perikatan dan risk assessment, lalu ada risk respon serta pelaporan. Setiap anggota tim dialokasikan jam kerjanya sesuai perannya masing-masing dengan pertimbangan pengalaman dan kompetensi. Susunan tim perikatan yang terdiri atas partner, manajer, supervisor, dan anggota tim yang seluruhnya telah dianggap memiliki kompetensi yang memadai berdasarkan evaluasi A1103.
Analisis kompetensi menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan pelatihan tambahan untuk tim, sehingga tim dinilai siap untuk melaksanakan perikatan secara efektif. Meskipun risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dikategorikan high, hal tersebut telah direspon melalui pengaturan pengendalian mutu internal, termasuk penunjukan EQCR atau Engagement Quality Control Reviewer, yang sebagaimana ditandai otomatis pada template. Jadi penunjukan EQCR ini merupakan bagian dari proses pemantauan kualitas yang bertujuan untuk melakukan review independen terhadap aspek-aspek krisis dalam perikatan serta memastikan kesesuaian terhadap standar auditing dan kebijakan KAP. Kesimpulan dari evaluasi perencanaan ini yaitu menyatakan bahwa alokasi jam kerja telah memadai dan tidak terdapat kebutuhan tambahan terkait kompetensi tim audit pada tahapan ini. Selanjutnya, Indeks KKPA 130 tentang surat perikatan. Sebagai bagian dari proses penerimaan dan keberlanjutan hubungan audit dengan klien, telah dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kecukupan surat perikatan audit sesuai dengan standar pengendalian mutu nomor 1 dan SA 210. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua unsur penting telah disepakati secara tertulis antara auditor dan klien. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa surat perikatan telah memuat elemen-elemen penting seperti penanggalan dan penomoran yang sesuai, penjelasan ruang lingkup audit, lalu serta pengakuan dan tanggung jawab manajer atas penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pemberian akses kepada auditor terhadap informasi dan personel yang dibutuhkan. Selain itu, surat ini memuat ketentuan komunikasi hasil audit, ekspektasi representasi tertulis, ketentuan waktu penyampaian draft laporan, klausa kerahasiaan, serta pernyataan bahwa auditor tidak menjanjikan opini tertentu. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan ini, disimpulkan bahwa surat perikatan ini telah disusun secara memadai dan layak dijadikan dasar pelaksanaan audit terhadap PT Prasmulya Jaya. Selanjutnya, indeks KKPA 140, surat tugas. Sebagai bagian dari proses pengendalian mutu, audit, dan perencanaan awal perikatan, telah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kecukupan surat tugas audit sesuai dengan standar pengendalian mutu nomor 1, SA 220, dan SA 300. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa surat tugas telah memuat seluruh unsur penting sebagai dasar pelaksanaan audit dan penugasan tim secara formal oleh KAP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa surat tugas telah disusun secara memadai dengan mencantumkan tujuan penugasan sesuai nama klien, tanggal surat yang sesuai dengan tanggal perikatan, serta penomoran surat yang mengikuti sistem administrasi yang berlaku. Selain itu, tim perikatan yang ditunjuk telah menggunakan nama-nama personel dari KP yang tercantum dalam A120, yakni yang terdiri dari partner, manajer, supervisor, dan anggota tim. Periode pelaksanaan perikatan juga telah disesuaikan dengan rencana audit. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat tugas ini memadai dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Prasmulya Jaya.
Selanjutnya indeks KKP A150, yaitu pernyataan independensi. Sebagai bagian dari penerapan pengendalian mutu untuk memastikan objektivitas auditor dalam perikatan, telah dilakukan evaluasi terhadap formulir penyataan independensi berdasarkan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 SA 220 dan SA 300. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh personel dalam tim perikatan telah menyatakan independensinya terhadap klien sebelum dimulainya perikatan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh anggota tim yang tercantum dalam A120, yaitu terdiri dari partner, manajer, supervisor, dan anggota tim, telah mengisi formulir independensi sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai penugasan dalam surat tugas. Selain itu, formulir telah ditandatangani dan dilengkapi juga tercatat sebelum tanggal dimulainya perikatan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pernyataan independensi telah memadai dan memenuhi ketentuan pengendalian mutu audit. Lalu, indeks KKP A160 tentang komunikasi tim perikatan. Sebagai bagian dari proses perencanaan audit yang efektif dan sesuai dengan SA 300, yang telah dilakukan oleh komunikasi formal antara seluruh anggota tim perikatan guna memastikan kesamaan pemahaman terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan audit. Komunikasi ini meliputi pembahasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode audit, keahlian, serta keterampilan tim dan pemahaman atas karakteristik industri klien. Selain itu, dokumentasi komunikasi juga mencakup konsultasi selama proses audit, mulai dari identifikasi permasalahan, ketersediaan data, hingga pemberian saran dan kesimpulan yang disetujui bersama. Bukti komunikasi didukung oleh para dan tanda tangan seluruh anggota tim, sehingga berdasarkan hasil evaluasi ini, seluruh aspek komunikasi yang diwajibkan telah dilaksanakan dan didokumentasi dengan baik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa komunikasi tim perikatan telah memadai dan mendukung pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Selanjutnya, indeks KKP A170, yaitu perikatan tahun pertama. Sebagai bagian dari awal perikatan audit tahun pertama sesuai dengan SA 150, yaitu perikatan audit tahun pertama setelah saldo awal, telah dilakukan prosedur untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo awal bebas dari salah saji materi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pembacaan laporan keuangan terkini dan laporan auditor sebelumnya jika tersedia. Evaluasi terhadap kertas kerja auditor terdahulu, serta pelaksanaan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang relevan atas saldo awal. Selain itu, dievaluasi pula apakah prosedur audit dalam periode berjalan memberikan bukti yang cukup mengenai kebenaran saldo awal. Sehingga hasil evaluasi menunjukkan bahwa saldo awal telah dipindahkan secara benar dalam periode sebelumnya, mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai, dan tidak mengandung salah saji materi. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa audit atas saldo awal dalam perikatan tahun pertama telah memadai, dan tidak terdapat kondisi yang menghalangi auditor dalam melanjutkan proses audit ke periode berjalan. Setelah menyelesaikan tahapan awal audit, termasuk konfirmasi perikatan, independensi tim, komunikasi internal, hingga penanganan saldo tahun pertama, auditor melakukan proses perencanaan dengan menentukan tingkat materialitas.
Penetapan materialitas ini merupakan langkah penting menjadi dasar dalam merancang prosedur audit, serta dalam mengevaluasi dampak salah saji yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan audit. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap kondisi keuangan entitas dan penggunaan pertimbangan profesional auditor untuk menetapkan ambang batas yang sesuai. Lalu di sini kita mulai dengan indeks KKP A210 tentang materialitas awal. Dalam tahap perencanaan audit yang sesuai dengan SA 320, auditor telah menetapkan tingkat materialitas awal untuk membantu dan merancang prosedur audit dan mengevaluasi dampak dari salah saji yang teridentifikasi. Penentuan materialitas dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor dengan memperhatikan kondisi entitas yang dikategorikan sebagai entitas normal dan fakta bahwa ini merupakan tahun pertama audit. Dalam hal ini, auditor memilih acuan saldo dari auditor induk sebesar 800 juta sebagai dasar perhitungan materialitas. Materialitas secara keseluruhan ditetapkan sebagai 3% dari acuan, yaitu sebesar 24 juta. Materialitas pelaksanaannya 65%, yaitu 15.600.000, dan ambang batas salah saji yang tidak dikoreksinya ditentukan sebagai 5%, yaitu 780. Seluruh nilai tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa ini adalah audit tahun pertama untuk memastikan ruang lingkup dan perhatian yang memadai terhadap risiko salah saji materi dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa materialitas awal telah ditentukan secara memadai dan sesuai dengan pedoman profesional serta karakteristik entitas. Selanjutnya kita beralih ke A220. Selanjutnya kita beralih ke A220, di mana sebagai bagian dari tahapan perencanaan audit, kami melakukan analisis awal atas laporan keuangan klien guna mengidentifikasi potensi risiko salah saji materi. Analisis ini meliputi yang pertama, analisis perbandingan data antar period, dan yang kedua, analisis rasio keuangan. Hasil dari kedua analisis ini adalah menunjukkan adanya indikasi risiko kuat salah saji materi, khususnya pada akun-akun berikut. Yang pertama, HPP dan persediaan yang menunjukkan margin kotor yang tidak wajar dan menyimpang dari tren industri. Lalu yang kedua, laba kotor dan bersih yang mengalami deviasi signifikan dibandingkan tren histori dan industri. Lalu yang terakhir adanya hutang usaha dan total liabilitas yang meningkat tajam tanpa penjelasan yang memadai. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa terdapat tingkat risiko salah saji materialitas yang tinggi, sehingga diperlukan prosedur audit substansif lebih lanjut terhadap akun-akun terkait. Selanjutnya kita memasuki A230, yaitu tentang pemahaman entitas dan lingkungan serta evaluasi risiko salah saji materi. Sebagai bagian dari proses perencanaan audit dan rangka memahami entitas serta lingkungannya yang sesuai dengan ketentuan SA 315, kami telah mengevaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional dan struktural entitas berdasarkan formulir A230.1 sampai A230.8. Evaluasi ini mencangkup informasi umum dan aspek legalitas, struktur organisasi,
proses bisnis utama, sistem pelaporan keuangan, hingga faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko salah saji materi, yaitu dokumentasi legalitas yang tidak tersedia secara lengkap, akta pendirinya itu belum ditunjuk, lalu proses bisnis penjualan yang belum diawasi secara memadai, dan ketidaksesuaian antara peningkatan penjualan dan laba yang tidak dijelaskan kepatuhannya terhadap PSAK 23 terkait pengakuan pendapatan. Adapun aspek lain seperti struktur organisasi dan kelangsungan usaha ini dinilai relatif memadai tanpa indikator risiko signifikan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kami menyimpulkan bahwa terdapat risiko salah saji materi pada beberapa area kunci yang memerlukan perhatian khusus dan prosedur audit lebih lanjut. Selanjutnya kita memasuki indeks KKP A240 tentang penilaian risiko bawaan atau inherent risk. Dalam rangka merespon hasil pemahaman atas entitas dan sebagai bagian dari perencanaan audit, kami melakukan penilaian terhadap risiko bawaan yaitu inherent risk baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi untuk akun-akun tertentu. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan SA 240 dan SA 315 dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya salah saji sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Lalu di sini ada dua tingkatan, yaitu pertama tingkatan laporan keuangan, yaitu financial statement level, di mana risiko salah saji materi ini dinilai tinggi atau high karena pertama, tidak lengkapnya dokumen legalitas, ketidakwajaran margin usaha, kompleksitas transaksi yang tinggi, dan indikator risiko kecurangan baik dari sisi tekanan maupun rasional manajemen. Lalu yang kedua adalah pada tingkatan akun atau akun level, di mana akun di sini dinilai memiliki inherent risk tinggi dan ditetapkan sebagai risiko signifikan, yaitu piutang usaha yang rentan terhadap nilai estimasi transaksi dari pihak berelasi, lalu ada investasi, properti investasi, dan aset tetap yang mengandung estimasi dan kompleksitas yang tinggi. Lalu ada utang pajak, HPP, dan laba rugi yang berkaitan erat dengan performa laba dan kebijakan akuntansi yang dapat dimanipulasi. Sebagai respon, auditor merancang prosedur pengujian tambahan termasuk peningkatan ukuran sampel, pelibatan tim senior, serta fokus pada area risiko signifikan. Selanjutnya kita beralih ke A250 yaitu tentang evaluasi pengendalian internal. Untuk menilai efektivitas desain dan implementasi pengendalian internal, kami melakukan evaluasi atas pengendalian di tingkat entitas dan siklus-siklus utama dalam proses bisnis yang mengacu pada formulir A250.1 sampai A250.10 yang hasil evaluasinya menunjukkan berikut. Pertama, tingkat entitas pengendalian itu belum memadai, terutama pada dokumentasi kebijakan dan lemahnya fungsi pengawasan. Lalu siklus penjualan dan piutang itu lemah dan ditemukan pada proses verifikasi pelanggan juga penagihan. Lalu yang terakhir siklus pembelian, persediaan kas, dan aset tetap. Di sini umumnya memadai, tapi ditandai dengan pemisahan fungsi dan rekonsiliasi rutin dari prosedur dokumen yang baik. Lalu ada siklus penggajian yang ditemukan kelemahan dan validitas jam kerja juga otoritas serta tidak ada pemisahan tugas yang memadai antara HR dan keuangan. Dan yang terakhir adanya siklus investasi dan penyaluran dana, dia itu tidak terdapat dokumentasi yang memadai dan proses tidak melalui kajian kelayakan yang
lebih terstruktur. Kesimpulannya, pengendalian internal dinilai memadai pada sebagian besar siklus dan memungkinkan dilakukan pengujian kontrol atau test of control. Namun pada area pengendalian yang lemah, auditor akan merespon dengan prosedur audit substansif tambahan guna memperoleh bukti yang lebih cukup dan tepat. Lalu kemudian A220 tentang Risk of Material Misstatement atau ROMM. Sebagai hasil akhir dari proses pemahaman entitas, penilaian risiko bawaan, dan evaluasi pengendalian internal yang telah dilakukan, kami melakukan penentuan risiko salah saji materi, yaitu ROMM, baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi. Pada tingkat laporan keuangan, ROMM ini ditetapkan sebagai tinggi karena adanya pertama, risiko kecurangan yang teridentifikasi, yang kedua, lemahnya pengendalian internal, yang ketiga, override management, dan yang keempat, ketidaksesuaian atas pertumbuhan usaha dan performa laba. Pada tingkat asersi juga terdapat akun-akun seperti kas, piutang, investasi, aset tetap, dan penjualan dinilai berisiko tinggi karena kompleksitas estimasi signifikan dan kerentanannya terhadap salah saji materi. Sebagai respon, auditor lebih menetapkan prosedur tambahan berupa pengujian substansif lebih luas, peningkatan skeptisme profesional, serta pelibatan auditor senior dalam area-area krusial untuk memastikan kecukupan bukti audit yang telah diperoleh. Lalu yang terakhir, indeks KKP A270, yaitu tentang komunikasi dengan TCWG dan Satuan Pengendalian Internal atau SPI. Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, khususnya SA 240, SA 260, dan SA 265, serta SA 610, kami telah melakukan identifikasi serta perencanaan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelola TCWG dan SPI entitas. Untuk yang pertama, TCWG, di mana komunikasi dengan TCWG ini dilakukan untuk memastikan kesalahpahaman atas ruang lingkup pendekatan audit, serta menyampaikan informasi penting berkaitan dengan pertama, risiko audit dan area signifikan, yang kedua, pendekatan terhadap pengendalian internal, yang ketiga, temuan signifikan selama audit, termasuk defisiensi pengendalian internal dan indikasi kecurangan. Yang terakhir, pertimbangan atas estimasi signifikan dan kebijakan akuntansi. Kami menyimpulkan bahwa komunikasi dengan TCWG telah dilaksanakan secara memadai dan terdokumentasi, dan juga sesuai dengan ketentuan standar audit. Lalu untuk A270.2 tentang komunikasi dengan SPI, di mana komunikasi ini juga dilakukan dengan Satuan Pengendalian Internal atau SPI entitas dengan tujuan untuk pertama, mengidentifikasi dan menilai efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Yang kedua, menyampaikan deviasi yang ditemukan. Yang ketiga, mengklarifikasi apakah ruang lingkup pekerjaan auditor internal jika digunakan
dan bagaimana itu mempengaruhi pendekatan audit eksternal. Lalu yang terakhir mendukung koordinasi yang efisien selama pelaksanaan audit. Informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa SPI ini menjalankan fungsi pengendalian internalnya secara operasional. Oleh karena itu, komunikasi dilakukan secara berkelanjutan dan dikonfirmasi dalam dokumentasi audit. Sehingga kesimpulan A270 ini adalah, berdasarkan hasil komunikasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa komunikasi TCWG dan SPI ini telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hal ini mendukung efektivitas proses audit dan pemahaman menyeluruh, serta sistem pengendalian entitas. Baik, setelah seluruh tahapan perencanaan audit mulai dari pemahaman awal atas entitas A110 tentang kat- setelah melalui tahapan perencanaan audit yang telah kami lakukan, yaitu mulai dari pemahaman awal atas entitas, yaitu A110, hingga evaluasi risiko komunikasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu A270. Kami memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik entitas, sistem pengendalian internal, serta risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kegiatan ini mencakup identifikasi risiko salah saji materi, baik karena kesalahan maupun kecurangan, evaluasi atas pengendalian internal dari risiko bawaan pada tingkat laporan keuangan maupun akun, serta penetapan area risiko signifikan untuk merancang prosedur audit lanjutan yang tepat. Selain itu, koordinasi dengan TCWG dan SPI juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas proses audit secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh informasi yang dikumpulkan, kami menyimpulkan bahwa tahapan perencanaan audit telah dilakukan secara memadai dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hasil dari tahapan ini memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan audit yang lebih terfokus dan efisien. Demikian video mengenai tahapan perencanaan audit yang telah saya susun. Video ini dibuat sebagaimana pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah Elektronik Data Processing Audit. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perencanaan dalam suatu audit keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.